فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Qatrun Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah, seperti biasanya matan jurumiyahnya setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya mengenai penjabaran terhadap isim-isim yang ma'rifah. Kemarin sudah kami simpulkan bahwasanya ma'rifah itu tu'addu wa la tuhaddu, dihitung dan tidak perlu didefinisikan. Untuk makna secara global, ma'rifah itu adalah isim yang mengandung makna khusus, sedangkan nakirah itu adalah umum. A'raful ma'arif adz-dhamir. Sekarang kita bahas seputar adz-dhamir. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa ma'rifatun wa hiya sittatun. Pertama adalah adz-dhamir. Ma'rifah ada 6, pertama adalah dhamir. Apa itu dhamir? Definisinya sudah bagus di sini. Adz-dhamiru huwa wa huwa madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir itu adalah suatu kata, seringnya diartikan kata ganti dhamir itu ya. Kata ganti yang menunjukkan atas mutakallim, orang yang berbicara, itu ana atau nahnu, au mukhatab atau orang yang diajak bicara, anta, antuma antum, anti antuma antunna, au ghaib atau menunjukkan orang yang dibicarakan. Ghaib itu dibicarakan, orang yang enggak hadir, orang enggak ada. Huwa huma hum hiya huma hunna. Wa huwa imma mustatirun kal muqaddar wujuban fin nahw. Akum wa nakum. Kita baca dulu di sini ya, baru nanti kita ulangi penjabaran secara global biar tambah melekat. Kata beliau wa huwa imma mustatirun, imma dhamir itu mustatir. Mustatir itu dhamir yang tersembunyi, tidak nampak. Atau sekalian kita ikutkan di sini enggak masalah. Jadi pada asalnya dhamir itu terbagi menjadi dua. Dhamir terbagi menjadi dua, al-bariz sama al-mustatir. Al-bariz itu alladhi yadhhar fil lafadz, yang nampak pada lafadznya. Jadi nampak lafadznya nampak kelihatan, itu namanya bariz. Al-mustatir alladhi la yadhhar fil lafadz. Sedangkan mustatir itu yang tidak nampak lafadznya. Bisa dipahami? Tersembunyi di dalamnya. Kita lihat dulu yang mustatir karena beliau urutkan di sini. Wa huwa imma mustatirun kal muqaddar wujuban fi nahwi aqumu wa naqum. Kata beliau, imma dhamir itu, kata ganti itu ada yang mustatir, tersembunyi enggak nampak, kal muqaddar seperti yang ditakdirkan, yang disembunyikan, wujuban secara wajib. Wajib berarti tidak boleh tampakkan ya. Fi nahwu, pada contohnya aqumu wa naqum. Beliau sebutkan hanya dua contohnya, aqumu wa naqum. Sedangkan kami sebutkan empat-empatnya yang sering kita dengarkan. Yang wujuban itu yang seringnya ditakdirkan ana, nahnu, anta, anta. Antum jangan panjang lebar. Kalau antum masih kesulitan, cukup antum hafalkan ana, nahnu, anta, anta. Yang takdirnya ini wujuban. Contohnya bagaimana? Biar tambah melekat. Ana adhabu. Ana adhabu. Di sini barakallahu fiik, ana adhabu di sini. Di sini ana adhabu, adhabu kalau tanya mana fa'ilnya adhabu? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Paham insyaallah? Naam. Nadhhabu, nahnu, nadhhabu mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Anta tadhhabu, tadhhabu mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Sama idhhab anta fil amr. Ini kita bicara tanpa kaidah dulu ya, hanya secara lafadz biar mudah dihafalkan. Kalau dengan kaidah nanti ada juga.
Ya, na'am. Contohnya fi'il amr yang wahid ini. Fi'il amr li mudzakkarin wahid. Idhab. Ini tidak lain melainkan apa? Fa'ilnya tersembunyi, wajib disembunyikan. Idhab, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Paham insyaallah? Naam. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Biar mudah dihafalkan. Jadi kalau antum menakdirkan takdirnya ana, nahnu, anta pasti wujuban. Paham? Naam. Di sini beliau sebutkan cuma dua, akumu sama nakum. Beliau sebutkan mutakallim wahid sama mutakallimun. Ya kan? Akumu ana, nakumu nahnu. Paham? Ewa. Di sini dhamirnya ada enggak? Ada. Namun tersembunyi. Wajib disembunyikan atau boleh ditampakkan? Wajib disembunyikan di 4 tempat ini. Ana, nahnu, anta. Kalau dengan kaidah karena level ketiga sekarang ini. Pertama, yang wujuban terjadi pada fi'il mudhari' lil mutakallim wahid. Fi'il mudhari' lil mutakallim wahid. Ana, itu wujuban. Paham? Naam. Yang kedua, pada fi'il mudhari' lil mutakallimin atau lil mutakallim wahid li ta'dhim nafsih. Paham ya? Jadi maknanya yang kedua ini adalah terjadi pada al mutakallimun nahnu. Paham ya? Atau satu orang yang berkata tapi untuk mengagungkan dirinya. Nahnu, padahal satu orang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu berapa zatnya? Satu, Allah Ta'ala pakai lafaz nahnu karena untuk mengagungkan dirinya. Bisa dipahami? Ayo, na'am. Kemudian yang ketiga adalah terjadi pada apa? Fi'il mudhari' lil mukhatab wahid mudzakkar. Fi'il mudhari' mukhatab wahid mudzakkar, anta. Karena yang tadhabu ini ada dua, tadhabu anta, tadhabu hiya. Yang hiya nanti jawazan. Paham? Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr li mudzakkarin wahid. Itu fi'il amr mudzakkar wahid, itu juga wujuban. Itu kalau pakai kaidah. Tapi kalau mau pakai yang mudahnya pakai lafaz ana, nahnu, anta. Wujuban. Apakah ada wujuban yang lain takdirnya bukan ana, nahnu, anta? Na'am. Perlu kita sebutkan karena udah level ketiga. Nanti ada yang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru huwa. Padahal yang saya ketahui huwa nanti jawazan ya, tapi nanti ada yang wujuban takdiru huwa. Pertama, pada fi'il ta'ajjub. Pada fi'il ta'ajjub itu nanti kalau antum misalkan ma ahsana Zaidan, alangkah gantengnya Zaid. Ahsana, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Di situ. Padahal selama ini yang kita pahami yang huwa itu jawazan kan? Tapi khusus fi'il ta'ajjub wujuban. Yang kedua pada na'am fil fi'il lil istisna. Pada fi'il yang digunakan untuk mengecualikan. Khala, ada, hasya. Qaumal qaumu ma khala Zaidan. Ya, qaumal qaumu ma khala Zaidan. Ma ada Zaidan. Ma hasya Zaidan. Khala, ada, hasya. Di situ mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Paham insyaallah? Itu diantaranya. Kami sebutkan dua aja cukup sementara. Itu diantaranya. Jadi kalau mengi'rab nanti bukan jawazan huwa tapi wujuban di situ. Mafhum? Pada fi'il apa? Fi'il yang digunakan pengecualikan ada kan? Khala, ada, hasya. Fi'il ta'ajjub ma'ruf kan? Naam. Kemudian kata beliau di sini, au jawazan atau jawazan. Jawazan dalam artian boleh ditampakkan. Paham ya? Boleh disembunyikan. Cuman sebagian para ulama mengatakan makna jawazan ini bolehnya seseorang meletakkan isim dhahir di depannya. Yahillu. Nah, mahallahu ismu dhahir. Itu jawazan. Contohnya gini. Zaidun yadhabu. Zaidun mubtada atau bukan? Mubtada. Yadhabu khabarnya nanti kan? Di dalam yadhabu ada dhamir mustatir atau tidak? Jawazan takdir huwa. Kembali ke Zaid. Kalau seandainya Zaid ini dibuang, huwa ini yang semula isim dhamir itu bisa digantikan isim dhahir setelahnya. Yadhabu Muhammadun.
Paham ya? Nah, kalau seandainya dibuang. Atau contohnya enggak dibuang pun diganti bisa isim dhair. Zaidun yadhhabu abuhu. Abu isim dhair atau bukan? Fa'il bukan? Fa'il. Itu namanya jawazan. Tapi kalau wujuban enggak bisa. Nadhabu antum tadi nadhabu Muhammadun enggak bisa. Enggak bisa. Paham ya? Dia wujuban. Kalau jawazan yahillu mahallahu ism dhahir. Isim dhahir boleh menempati tempat dhamir itu. Isim dhahir ini Abu. Boleh enggak menempati tempatan huwa ini? Boleh. Anda udah paham ya? Semoga antum bisa paham ya. Jadi isim yang jawazan ini kenapa namanya jawazan? Nah, dinamakan jawazan, sumiyat jawazan. Kenapa? Naam, li'anna ismadz dzahir yahillu mahallah. Karena isim dzahir bisa menempati tempatnya dhamir itu, isim dzahir. Kalau dhamirnya dibuang, diganti isim dzahir cocok. Zaidun yadhhabu abuhu cocok atau tidak? Cocok enggak Izam? Cocok, fa'ilnya abuhu. Kalau abu dibuang, fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Mafhum insyaallah akhis hak? Itu termasuk yang mudah dipahami perbedaan jawazan sama wujuban. Kalau wujuban enggak bisa. Contohnya, ana adhabu. Coba, setelah adhabu antum kasih isim dhahir. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Setelahnya kasih isim dhahir sebagai fa'il enggak bisa. Wujuban wajib disembunyikan. Paham? Kalau jawazan ini bisa. Antum ganti dengan isim dhahir bisa, iya kan? Insyaallah mudah dipahami. Kata beliau fi nahwu Zaidun yaqumu, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'i dhammah dhahiran 'ala akhirih. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrutihi 'anil nasab al jazim. Ibtida' amil ma'nawi, tajarrud juga amil ma'nawi. Mafhum? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Yang jawazan cuma 4 ini. Huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi. Huwa dhahaba hiya dhahabat. Huwa hiya pada fi'il mudhari'. Huwa yadhhabu hiya tadhhabu. Pastikan sudah. Dhahaba mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Dhahabat mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Pasti sudah. Huwa yadhhabu, yadhhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Tadhhabu hiya tadhhabu. Tadhhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Aman insyaallah? Jadi yang antum tantapkan di benak antum huwa hiya jawazan. Ana, nahnu, anta wujuban. Mafhum akh Naufal? Lanjut. Nah, kata beliau au barizun atau dhamir yang baris yang nampak sebelah sana. Alladhi yadhhar fil lafadz, yang nampak pada lafadznya. Lafadznya jelas nampak kelihatan. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas, terbagi menjadi 2 yang baris ini. Imam muttasil, imam munfasil. Terjemahan globalnya muttasil bersambung, munfasil terpisah, tapi dengan definisi lebih jelas lagi. Kata beliau di sini, au barizun wa huwa imma muttasilun kata iqumtu. Kata beliau imma muttasil. Nah, muttasil dulu kita lihat definisinya. Apa dhamir muttasil itu? Adalah dhamir yang alladzi la yubtada bihil kalam wa la yaqa' bada illa. Yaitu kata ganti yang tidak boleh suatu kalam diawali dengannya. Jadi kalau dhamir muttasil ini enggak boleh ngawali kalam. Contohnya darabtu, boleh enggak? Tu daraba. Enggak boleh. Paham ya? Nah, contohnya darabaka, boleh enggak? Ka daraba. Enggak boleh ngawali kalam dengan dhamir itu, namanya muttasil. Paham ya? Dan enggak boleh datang setelah illa. Contohnya, nah barakallahu fiik, darabtuka, darabtu illaka, boleh? Enggak boleh. Darabtu illaka, enggak boleh. Kecuali darurat syar'iyyah. Dibahas nih level ke-2 dan ke-3 di dalam syarahnya. Paham ya? Kecuali kalau darurat syar'iyyah darurat pantun boleh. Illaki dayyaru, potongan seperti itu. Wa illa pada asalnya enggak boleh. Contohnya qataltu. Nah, qataltu. Taknya apa taknya? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Boleh enggak? Tu qatal. Dibalik tu qatal boleh enggak? Enggak boleh. Ingat kaidahnya. La yubtada bihil kalam. Kalam enggak boleh diawali dengannya. Dan tidak boleh datang setelah illa. Mafhum insyaallah? Na'am. Berbeda namun fasil. Atau kita baca dulu biar nambah selesai nanti biar cepat. Kata beliau seperti takumtu wa kaf akramaka. Kumtu kum fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli
Fi'il rafin fa'il na'am. Wa kaf akramaka akrama fi'lun madhin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Na'am. Wa ha ghulamihi ghulam ismun majrurun, tentunya ada sesuatu sebelumnya ya. Ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau au munfasilun atau dhamir munfasil. Nah, munfasil ini kita lihat munfasil. Kalau munfasil adalah alladzi yubtada bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Lawannya berarti. Kalau dhamir munfasil, kata ganti yang munfasil adalah kata ganti yang bagaimana? Yang suatu kalam bisa diawali dengannya. Jadi dhamir ini yang munfasil ini bisa mengawali suatu kalam. Jadi kalam bisa diawali dengannya. Dan boleh juga datang setelah illa. Paham? Dhamir munfasil ini yang antum hafalkan, yang hampir semuanya udah hafal, huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu itu. Nah itu dhamir munfasil itu boleh ngawali suatu kalam. Ana talibun, di awal enggak ananya? Nahnu tullabun, mafhum? Huwa talibun, hunna talibatun. Bisa di awal kalam dan boleh datang setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Mafhum? Ayo. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Ayo, soal mudah. Kita lihat. Contohnya ana qaimun. Ana, i'rabnya bagaimana ana? Ingat-ingat ada kaidah dulu. Kaidahnya apa? Kaidah kemarin yang kita lewati. Dhamir munfasil ini. Siapa yang ingat kaidahnya itu? Ad-dhamir al-munfasil idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa'lam annahu fi mahalli raf'in mubtada. Dhamir munfasil itu kalau dia terletak di awal kalam, ketahuilah dia fi mahalli raf'in mubtada. Ini hukum global seperti itu. Berarti ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Qaimun khabar mubtada marfu'un bihi wa 'alamat raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Aman insyaallah. Kita lihat apa kata beliau. Kamun fasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya. Kalau huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna antunna ana nahnu jelas ya. Wa iyaya. Nah, iyaya di sini dhamir munfasil yang mana? Yang sering antum dengarkan iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyahun, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna atau iyyahum. Iyaya, iyana. Pendapat yang sahih as-sahih an-dhamir iya faqat. Itu dihafalkan nanti. As-sahih an-dhamir iya faqat. Wa ammal lawahik, yang sahih itu dhamirnya iya saja. Wa ammal lawahik fahiya hurufun tubayyinu al-murad. Faham? As-sahih an-dhamir iya faqat. Yang sahih itu dhamirnya iya saja. Wa amal lawahik, lawahik itu yang ngikutin iyahu haknya itu, iya kakafnya itu, iya ya-nya. Nah, fahiya al-huruf tubayyin al-murad. Dia hanyalah huruf yang menjelaskan apa yang diinginkan. Paham belum? Nah, bisa dipahami? Berarti kalau iya harfu takallum, iyahu harfun ghaib, harfun ghaib. Iyaka kaf harfun khitab itu loh. Mafhum? Dhamirnya iya saja. Makanya ketika mengi'rab iyyaka na'budu, iyyaka iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf harfun khitab mabniun 'ala fathi la i'rab. Paham insyaallah? Jadi kesimpulannya dhamirnya bukan iyyaka secara utuh tapi iya saja. Ada khilaf tapi ini yang rajih. As-sahih an-dhamir iya faqat. Mafhum? Sahih dhamirnya iya saja. Kita lihat. Kemudian di sana ada kaidah wala fasla ma'imkanil wasl, enggak boleh dipisah bersamaan memungkinkan disambung. Ini adalah kaidah-kaidah dalam dhamir ini. Ini. La yajuzu al-fasl ma'imkanil wasl, enggak boleh memisahkan bersamaan mungkin disambung. Kalau sambung mungkin jangan dipisah itu loh. Paham belum? Contohnya ana berikan contoh di sini, salnihi. Naam. Mintakanlah aku untuk dia atau kepada dia. Atau bertanya maknanya. Nah, salnihi ini kan bisa bersambung. Salnihi.
Paham ya? Enggak boleh la yajuz salni iyahu. Karena mungkin disambung. Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Boleh enggak darabtu iyyaka? Enggak boleh karena darabtuka mungkin gitu loh, sambung. Makanya kaidahnya penting. Enggak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan disambung. Darabtuka mungkin enggak sambung Zam? Mungkin. Apakah boleh darabtu iyyaka? Enggak boleh. Paham? Ayo seperti itu. Nah di sini ada pengecualian permasalahan disebutkan musyarahnya, qatrun nada juga ada, mutamimah juga ada. Kita lihat. Illa fi nahwi alha min salnihi na'am bimarjuhiyatin. Walaupun ini marjuhiyah itu maksudnya walaupun yang rajih nanti adalah disambung bukan dipisah, tapi ada yang bolehkan dipisah. Paham ya? Artinya apa? Kecuali dhamir ha pada contoh salni boleh disambung, boleh dipisah, tapi yang rajih dia disambung. Bimarjuhiyah maksudnya apa? Dengan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah kalau seandainya dipisah itu loh. Disebutkan bahwa itu yang kitabnya sama, ayat al-faslu marjuh. Kalau dipisah itu pendapatnya lemah. Berarti pendapatnya rajih apa? Sambung salni. Salni lebih kuat daripada salni iyahu. Paham? Na'am. Bisa dipahami insyaallah? Wa dhanantukahu wa kuntahu. Ini dibahas panjang lebar, kaidahnya di sini kurang lengkap karena ini matan ya. Anu lihat syarahnya itu panjang lebar, dulu pernah kita bahas juga. Dhanantukahu di sini. Dhanantukahu ini boleh dhanantuka iyahu, boleh dhanantukahu. Tapi yang rajih di sini ucapan birrujhan itu bagaimana? Rujhanul fasl, yang rajih dipisah. Dhanantuka iyahu, aku mengira, aku menyangka kamu itu dia. Paham? Ayo, birrujhan maksudnya dengan yang rajih itu adalah rujhanul fasl. Paham ya? Menguatkan yang fasl, menguatkan kalau dipisah. Bisa dipahami? Ayo, kalau tadi salni kuatnya apa? Sambung. Mafhum? Tapi kalau dhanantukahu yang kuat dipisah. Paham? Kuntahu yang kuat dipisah. Kuntahu kunta iyahu. Nah, dahulu kamu itu adalah dia. Bisa dipahami? Ayo. Ini sebenarnya hanya pembahasan yang di luar pembahasan inti, maksudnya pembahasan tambahan. Jarang muncul tapi kadang ada. Jadi paham insyaallah ya. Jadi kalau permasalahan salnihi yang kuat bagaimana salnihi tadi? Yang kuat disambung, salnih, boleh salni iyahu. Ada dhanantukahu wa kuntahu yang kuat dipisah, dhanantuka iyahu wa kunta iyahu. Mafhum insyaallah? Jadi pahami? Ini yang kita bahas seputar dhamir, insyaallah mudah dipahami, tidak ada iskal. Adapun untuk alam pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, kalau masih ada iskal, ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.